Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjun. Saya mahasiswi STK IPN Indramayu, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Tidak menunggu lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu arti manajemen. Arti manajemen sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen sebagai proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas. Yang ketiga, manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai proses adalah sebuah fungsi dalam mencapai suatu dengan bentuk melakukan kegiatan. Adapun kegiatan tersebut diawasi oleh orang yang berkepentingan atas adanya kegiatan tersebut. Yang kedua, ada manajemen sebagai kolektivitas. Kolektivitas sendiri artinya bersama-sama. Jadi manajemen sebagai kolektivitas adalah suatu kegiatan atau aktivitas bersama-sama dalam suatu lembaga tertentu. Lalu yang ketiga, ada manajemen sebagai seni. Adalah suatu kegiatan yang menggunakan metode sesuai dengan keterampilan yang dimiliki agar menghasilkan pertambahan ilmu pengetahuan bagi seorang yang menerapkan manajemen tersebut. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah. Menurut Mulyasa 2006, manajemen berbasis sekolah adalah konsep yang menggambarkan perubahan forma struktur penyelenggaraan sekolah sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumbuh pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan. Lalu menurut Danim 2007, manajemen berbasis sekolah adalah suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Sedangkan menurut Sri Minarti 2012, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berdasarkan pada sekolah dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Sedangkan menurut World Bank 2013, manajemen berbasis sekolah adalah sebagai strategi desentralisasi pengambilan keputusan pendidikan dengan meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah. Jadi manajemen berbasis sekolah adalah proses kerja seluruh komite sekolah yang dikelola secara mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain atau pemerintah. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tujuan manajemen. Tujuan manajemen secara umum adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasif. Sedangkan tujuan umum manajemen berbasis sekolah yang pertama, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru atau komite sekolah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Lalu yang kedua, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat setempat. Lalu yang ketiga, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dan unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Kita masuk materi yang keempat, yaitu karakteristik manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, sekolah dengan manajemen berbasis sekolah memiliki misi atau cita-cita
menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan, dan memberi arah kerja. Misi ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap fungsi dan aktivitas sekolah. Karena dengan misi ini, warga sekolah dapat mengembangkan budaya organisasi sekolah yang tepat, membangun komitmen yang tinggi terhadap sekolah, dan mempunyai inisiatif untuk memberikan tingkat layanan pendidikan yang lebih baik. Lalu yang kedua, ada aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Pada hakikatnya, aktivitas sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena secara tidak langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah dari manajemen kontrol eksternal menjadi model-model berbasis sekolah. Lalu yang ketiga, itu terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan manajemen. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, perubahan strategi manajemen lebih memandang pada aspek pengembangan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan sekolah. 4. Ada kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, guna memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan, dan sebagainya. Lalu yang kelima, manajemen berbasis sekolah menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Dengan manajemen berbasis sekolah, sekolah dapat mengembangkan siswa dan guru sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Dalam konteks ini, sekolah berperan mengembangkan inisiatif, memecahkan masalah, dan mengeksplorasi semua kemungkinan untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran. Demikian halnya dengan unsur-unsur lain seperti guru, orang tua, komite sekolah, administrator sekolah, dinas pendidikan, dan sebagainya, sesuai dengan perannya masing-masing. Lalu yang keenam, ada manajemen berbasis sekolah menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, organisasi cenderung mengarah ke tipe komitmen sebagai aktivitas sekolah dapat tercapai. Yang kedelapan, dalam manajemen berbasis sekolah, efektivitas sekolah dimilai menurut indikator multitingkat dan multisegi. Penilaian tentang aktivitas sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode untuk membantu kemajuan sekolah. Oleh karena itu, penilaian aktivitas sekolah harus memperhatikan multitingkat, yaitu pada tingkat sekolah, kelompok, dan individu, serta indikator multisegi, yaitu input, proses, dan output sekolah, serta perkembangan akademik siswa. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.